Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel minggu ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mohon diizinkan kami membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bapak Ibu, menanti adalah suatu pekerjaan yang sulit, perlu kesabaran, apalagi kita menanti pertolongan yang sangat kita butuhkan atau menunggu janji dari seseorang yang sudah lama belum dipenuhi. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai 9 ini berbicara tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di Yehuda, di Israel, di mana peristiwa tersebut mengerikan. Terjadi kehancuran di Yerusalem. Namun tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa di balik itu, setelah itu ada pemulihan, ada berkat yang melimpah, ada keamanan, ada ketenangan, ada kesejahteraan terjadi di Yerusalem. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh HKBP, bertekun di dalam doa. Tema ini mau mengatakan bahwa berdoa itu memerlukan ketekunan. Melalui tema ini, HKBP menginginkan supaya setiap orang percaya, supaya seluruh warga HKBP menjadi orang yang berdoa dan bertekun di dalam doanya. Nah, kalau firman Tuhan ini, tema ini mengajak kita supaya kita bertekun di dalam doa, maka timbul pertanyaan, mengapa kita harus berdoa dan berdoa dalam ketekunan? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan tadi dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai 9 ini, kita akan menemukan paling sedikit dua alasan mengapa kita harus bertekun di dalam doa. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan Allah ingin menjawab doa kita, ingin menjawab seruan kita. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, Bapak Ibu, berserulah kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Bapak Ibu, Allah sangat ingin menolong kita. Allah sangat ingin supaya kita berseru kepadanya, karena Dia bersedia menolong, menjawab seruan kita. Kalau saya katakan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berseru kepada seseorang, memohon kepada pertolongan seseorang, tentu kita perlu mengetahui siapa orang tersebut. Bagaimana
kredibilitas daripada orang tersebut. Allah tahu itu. Itulah sebabnya pada ayat yang kedua sebelum seruannya, permintaannya dalam ayat ketiga, dia berkata bahwa dia yang meminta kita berseru tersebut adalah pribadi yang menciptakan bumi, yang menegakkan bumi. Adalah pribadi yang maha kuasa, yang disebut Tuhan. Allah mau meyakinkan bahwa ia berkuasa dan ia maha kuasa untuk menolong seruan daripada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus maupun nabi-nabi meminta supaya kita berdoa dan berseru kepada Allah. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, dua orang benar sangat besar kuasanya. Nah, orang-orang benar tersebut adalah orang-orang yang dosanya telah dikuduskan, orang-orang yang telah saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kemudian ayat 17-nya, Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah orang biasa seperti kita. Namun ketika dia berdoa dengan sungguh kepada Allah, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia meminta Allah menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Allah menyatakan bahwa dia berkuasa menggenapi doa daripada umatnya. Oleh karena itu, mari berdoalah kepada Allah dan bertekunlah berdoa. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bertekun dalam berdoa adalah karena Allah menginginkan kita berbahagia. Allah sangat rindu kita berbahagia. Ayat yang ke-6 sampai 9. Bapak Ibu sekalian, dari mula Allah rindu kita berbahagia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, Allah membuat tempat di Taman Eden untuk mereka. Taman artinya suatu tempat yang menyenangkan. Dan Allah menyediakan itu supaya mereka berbahagia. Dan Alkitab juga mencatat, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih tetap ingin supaya kita berbahagia. Dan untuk itulah Ia mengutus Yesus Kristus menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, supaya kita berbahagia, Bapak Ibu. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 24, mintalah supaya genaplah sukacitamu. Allah mau supaya kita bersukacita. Memang Bapak Ibu, doa kita itu kadang tidak langsung dijawab oleh Allah. Kadang kita menunggu waktu yang cukup panjang, seperti bangsa Israel di Yeremia 33 ini. Mereka menunggu 70 tahun baru Allah memulihkan Yerusalem. Yerusalem yang hancur dipulihkan oleh Allah setelah 70 tahun. Mereka dididik Allah, dibina oleh Allah di Babylon. Mereka di pembuangan di Babylon, dididik oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Baru kemudian setelah 70 tahun Allah memulihkan Yerusalem. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau firman Tuhan pada sore hari ini mengatakan bahwa Allah suka, rindu mendengar seruan kita. Dan Dia mau menjawab seruan kita. Dan kalau Allah rindu, ingin kita berbahagia, maka datanglah kepadanya. Berserulah kepadanya. Mintalah pertolongan daripadanya. Dan bertekunlah di dalam permohonanmu. Jangan kita cepat putus asa, cepat meninggalkan Allah ketika doa kita belum terjawab. Nah, firman Tuhan ini meminta supaya kita bertekun
di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kalau Engkau mau menjawab doa kami. Kalau Engkau ingin kami berbahagia, ajar kami supaya senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.